Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu di mata pembelajaran IPA kelas 4. Di sini kita akan membahas gaya dan macam-macamnya. Sebelum kita lanjut ke pematerian, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas itu yaitu setelah menggunakan media, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya, macam-macam gaya, dan contoh-contohnya dengan benar. Oke, sekarang coba Ibu mau tanya, sebelumnya ada yang tahu nggak gaya itu apa? Oke, sekarang Ibu akan bahas pengertian dari gaya. Di dalam ilmu pengetahuan, gaya sering diartikan sebagai dorongan atau tarikan. Bila kita menarik atau mendorong suatu benda, maka kita memberikan gaya pada benda tersebut. Untuk melakukan suatu gaya, diperlukan tenaga. Jadi, gaya dalam ilmu sains diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Semakin besar gaya dilakukan, semakin besar pula tenaga yang diperlukan. Besar gaya dapat diukur dengan alat yang disebut dinamometer. Satuan gaya dinyatakan dalam Newton atau biasa diberi simbol huruf N besar. Gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Oke, sekarang kita akan bahas macam-macam gaya. Yang pertama di sini kita akan bahas gaya gesek. Gaya gesek ditimbulkan oleh gesekan antara dua permukaan benda. Misalnya, ban mobil yang melaju di atas jalan. Mobil dapat berhenti ketika direm karena adanya gaya gesek antara permukaan ban mobil dengan jalan. Seperti gambar yang sudah Ibu taruh di atas ya. Yang kedua yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi ditimbulkan oleh tarikan bumi. Benda dapat jatuh ke tanah disebabkan adanya gaya gravitasi bumi. Misalnya buah kelapa jatuh ke tanah. Dari pohon langsung jatuh ke tanah, itu maksud dari gravitasi bumi. Selanjutnya ada gaya listrik. Gaya listrik ditimbulkan oleh adanya arus listrik. Kipas angin yang semulanya diam akan berputar setelah dialiri arus listrik. Nah, bisa dilihat dari gambar yang sudah Ibu taruh di atas, kipas angin bergerak karena adanya gaya listrik. Kenapa bisa ada gaya listrik? Karena kita mencolokkan kabel ke dalam yang terhubung ke dalam listrik. Oke, di sini ada gaya merubah gerak benda. Yang pertama ada gaya benda menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, dalam kegiatan sehari-hari banyak sekali contoh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Gerobak akan tetap diam jika tidak ada gaya tarik. Demikian juga sepeda akan tetap diam di tempat jika tidak diberi gaya. Gaya dorong dengan cara mengayuh pedalnya. Contoh lainnya adalah gerobak bakso yang didorong penjualnya akan bergerak maju. Jadi yang semulanya diam akan mempunyai gerak benda ketika dilakukan dorongan, seperti itu. Yang kedua ada gaya mempengaruhi gerak benda. Pernahkah kamu menonton pertandingan sepak bola? Apa yang terjadi jika bola ditendang? Ketika ditendang, bola akan bergerak maju sampai berhenti. Tapi dalam permainan sepak bola banyak pemainnya sehingga gerakan bola selalu berubah. Hal ini disebabkan pengaruh gaya yang diberikan pada bola. Bola yang bergerak kencang akan berhenti atau berbalik arah saat ditendang dengan kaki. Contoh lain adalah sepeda motor yang melaju akan berbelok ketika setang dibelokkan. Nah, gerak suatu benda dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama, permukaan suatu benda. Yang kedua, besar kecilnya gaya gesekan. Yang ketiga, besar kecilnya gaya bekerja pada benda. Yang keempat, kemiringan permukaan benda. Nah, permukaan yang halus pada sebuah benda dapat mempercepat gerak benda, sedangkan permukaan yang kasar akan menghambat gerak benda. Semakin besar gaya gesek akan menghambat gerak benda. Semakin besar gaya yang bekerja pada benda juga akan mempercepat gerak benda. Semakin miring suatu bidang juga akan mempercepat gerak benda. Selanjutnya ada gaya merubah bentuk benda. Nah, apa yang terjadi jika telur kita ketuk dengan keras? Bentuk benda dapat berubah ketika diberi gaya. Makin besar gaya, makin besar perubahan bentuk bendanya. Telur ketika didiamkan bentuknya tetap, namun ketika diketuk dengan keras, maka telur akan pecah. Telur yang pecah mengalami perubahan bentuk. Yang semulanya bulat itu bisa langsung pecah ketika kita memberikan gaya. Itu sebabnya gaya merubah bentuk benda.
Nah, perubahan bentuk juga dapat dilihat ketika kita bermain plastisin. Plastisin dapat dibuat bermacam-macam bentuk dengan memberi gaya, misalnya ditekan atau digulung. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai perubahan bentuk benda karena diberi gaya. Misalnya saat makan, ketika makan kita mengubah bentuk makanan dari kasar menjadi halus dengan cara mengunyahnya. Dan masih banyak contoh-contoh hal lain tentang gaya. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya untuk membahas lebih dalam lagi tentang gaya. Oke, mungkin cukup sampai sini pembelajaran hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini bersama Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.